Kenapa sekarang banyak orang belajar, kok tiba-tiba jadi kasar gitu? Yang paling aneh itu begini, belajar Islam, tapi kok jadi berselisih? Kenapa? Pulang ke rumah berselisih dengan suami. Pulang ke rumah berselisih dengan tetangga. Anda tuh belajar apa? Nabi itu datang ke Madinah mempersatukan. Kenapa Anda belajar kemudian memecahkan diri? Coba cek, silahkan baca sejarah. Nabi di Mekah menyatukan. Datang ke Madinah mempersaudarakan Aus dengan Khazraj. Ini Anda belajar, tiba-tiba pulang jadi memecah. Pasti ada yang salah. Akhlaknya kemana? Apa penyebab orang belajar tidak melahirkan akhlak? Penyebab yang pertama, tidak lurusnya niat karena Allah. Ibu masih ingat ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ketika dikampaikan Iqra, kata Nabi, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra baca, ma'ana biqari. Yang ketiga, Iqra baca, ma'ana biqari. Dipeluk oleh malaikat Jibril, dibacakan dengan sempurna ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, perhatikan, baca bukan karena engkau tidak pernah punya guru untuk mengajarkan kau membaca, bukan karena engkau tidak pernah sekolah sehingga engkau tidak bisa baca. Bacakan semua karena Allah. Bismi rabbik, bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menciptakan engkau saja begitu mudah. Mencipta itu Muhammad, kata malaikat Jibril, mencipta itu lebih rumit dibandingkan sekedar belajar membaca. Bagi Allah mencipta saja mudah, apalagi membuat engkau mengikuti bacaan. Lakukan semua karena Allah, maka setiap yang sulit maka akan terasa mudah dalam kehidupan. Makanya orang-orang yang belajar karena Allah itu pasti akan mengikuti hukum Allah. Kata Allah sopan, sopan. Kata Allah toleran, toleran. Kata Allah baik, baik. Mustahil orang belajar karena Allah tapi melanggar ketentuan Allah, itu mustahil. Makanya orang-orang yang ingin belajar itu, ibu, belajar ilmu, itu pasti pertama kali akan diajarkan oleh ulama tentang adab, ketentuan cara belajar ilmu menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sebelum masuk ke ilmunya, itu ada adabnya dulu, Bu. Ada adabnya. Bagaimana Allah meminta kepada penuntut ilmu untuk menuntut ilmu, itu ada. Ibu, Imam An-Nawawi itu yang menulis kitab Al-Arba'in, 42 hadis. Menulis kitab Riyadhus Shalihin, 1896 hadis. Syarah Muslim 9 jilid. Imam An-Nawawi. Tapi tahukah ibu, sebelum beliau menulis semua itu, beliau menulis sebuah kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Nah, di kitab ini itu berisi bagaimana kita belajar adab sesuai ketentuan Allah sebelum belajar ilmu. Makanya ada perkataan ulama begini, adab qoblal ilmi, adab dulu sebelum ilmunya. Karena khawatir kalau nggak belajar adab, nanti mengambil ilmu, mempraktekannya tanpa adab. Itu yang dikhawatirkan. Belajar adab dulu, adab, adab, adab. Di sini nanti ibu akan ditunjukkan bagaimana cara beradab dengan baik sebelum belajar. Contoh, maaf Bu ya, ibu akan ditunjukkan cara memilih guru bagaimana sebelum berangkat. Supaya ibu ketika belajar dari guru itu mendapatkan selain ilmunya juga adabnya. Sopannya, baiknya, lemah lembutnya, perhatiannya. Bagaimana ibu mencari guru yang ketika dia mengajar anda di siang hari, malamnya dia berdoa untuk anda. Wala yuta'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Kata Imam An-Nawawi, tidaklah seorang penuntut ilmu itu akan belajar kecuali sebelum belajar dia akan melihat dulu siapa guru yang akan dia belajar kepadanya. Satu, kamulat ahliyatuhu, dia akan petakan guru yang sesuai dengan spesialisasinya. Ibu ingin belajar tafsir, cari ustadz ahli tafsir siapa. Ibu ingin belajar fikih, cari ustadz ahli fikih siapa. Sekarang ini semua masyarakat memahami semua ustadz itu paham semuanya. Sehingga ketika ingin belajar tafsir, datang ke ustadznya ahlinya ahli hadis, gak nyambung. Ini sekarang orang ingin belajar fikih, datang ke ustadz ahli tauhid, gak nyambung. Itu bagian pertama. Jadi jangan sampai ibu salah ngaji. Dua, yang paling menarik, wa hasunat akhlaquhu, kurang lebih kalimatnya demikian. Dan baik akhlaknya. Pintar tapi akhlaknya buruk, maka akan mencetak murid yang pandai tapi tak berakhlak. Kata Imam Malik, saya belajar adab kemudian 20 tahun baru setelah itu saya belajar ilmu, dan saya ketahui ternyata belajar adab itu lebih utama dibandingkan dengan ilmu. Ada orang yang ketika adabnya berhasil baru dibacakan sekali, Allah sudah tanamkan kalimat itu dalam jiwanya, seketika hafal.
Imam Al-Bukhari itu sekali dibacakan langsung hafal. Abu Hurairah punya adab yang tinggi, didoakan oleh Nabi. Begitu dibacakan seketika langsung ingat. Ada orang yang baru mendengar langsung paham kemana arah pembicaraan ini. Ada. Apa rahasianya? Yuk, adab yang kedua. Satu tadi lurusnya niat, dalilnya sudah ada. Makanya Nabi menekankan di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu bin niat. Amal itu bergantung kepada niatnya. Maka ibu tolong luruskan niat, Bu. Coba, ibu pengen Allah ridho. Allah ridho dengan orang yang soleh. Allah ridho ketika hambanya tidak meninggalkan sholat. Nah, ibu sekolahkan anak di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Ya wajar kalau dia pulang ibunya capek teriak-teriak, sholat dulu. Nah, asarnya, mama gimana sih? Tadi barusan duhur, sekarang udah asar lagi. Kedua, adab yang kedua, bagaimana seseorang dia bisa mendapatkan ilmu yang baik si Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan adabnya dan akhlaknya. Maka dia menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasianya. Dengan meningkatkan takwa. Quran surah kedua, akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Akhir ayat 282. Perhatikan ayatnya, langsung ke ujungnya, langsung ke bawah. Wattaqullah, tingkatkanlah takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka dengan peningkatan takwa itu Allah akan mengajarkan kepadamu kemudahan dan tambahan pengetahuan. Orang yang meningkatkan takwanya semakin tinggi, semakin mudah dia mendapatkan tambahan pengetahuan dari Allah. Ulama-ulama dahulu dan orang-orang pintar terdahulu itu sebelum belajar ilmu, mereka kemudian meningkatkan takwa terlebih dahulu kepada Allah. Kalimat takwa dalam Quran itu derivasinya disebutkan 115 kali. Dari 115 kali penyebutan ini, puncak paling tingginya itu dua. Satu, ibadah ritual. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqin orang takwa. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat. Maka anak ibu jaga betul disiplin salat. Kalau perlu tambah, Bu, tahajud. Karena ada korelasi antara salat dengan kepintaran seorang anak dan kebaikan seorang anak. Jadi kalau anak dari kecil sudah rajin sholat, demi Allah, Bu, catat kalimat saya ini. Kalau anak diajari sholat dengan benar dari kecilnya, maka anak itu dewasa akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar. Dalil tentang takwa, satu lagi, Quran surah 5 Al-Maidah ayat 35, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah untuk mewujudkan keinginanmu dengan takwa itu. Tadi jenis takwa sholat, maka ibu dalam sujud minta kepada Allah keinginannya apa? Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, pintar dan berkah. Minta dalam sujud. Terus baca Quran bagian dari takwa. Ibu setelah selesai baca Quran, jangan cukupkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillah, atau tasdik, shadaqallah. Jangan cukupkan sampai situ. Selesai baca Quran, ibu berdoa. Kedua, Al-Quran. Sudah ada penemuan sekarang, dan itu sudah dibuktikan dengan sangat jelas, bahwa orang yang hafal Quran khususnya atau dekat dengan Al-Quran, itu Allah akan tingkatkan tingkat kecerdasannya. Kalau hafal dengan benar, itu minimal 3 kali lipat. Ada korelasi antara peningkatan kecerdasan dengan hafalan Quran. Ibu cari Murattal 30 juz. Ibu putar aja di rumah 24 jam. Jadi tiap hari yang terdengar Quran. Tiap hari. Itu suasananya beda, Bu. Akan lain suasananya, beda. Nah, untuk anak-anak kecil, ini ada rumus langsung disebutkan oleh pakar Quran. Kalau dia baru terlahir, di usia setiap bulannya, maka putarkan Al-Quran setiap juz, setiap bulan. Berurut. Misal, bulan pertama dia lahir, 30 hari misalnya, Al-Baqarah aja. Bulan kedua, Ali Imran. Bulan ketiga, terus, sampai ke An-Nisa, terus. Ya, misal, itu bukan surat, maaf, juz. Juz 1, Al-Fatihah sampai 141. Juz 2, 142 sampai 253. Juz ketiga, ya 253 sampai dengan Ali Imran ayat ke-92. Terus juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Jadi begitu anak itu usia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Dan bayi itu fungsi pertamanya pada pendengarannya, bukan pada penglihatannya. 24 bulan, 2 tahun, 6 bulannya setengah, 2 tahun setengah, dia sudah mulai bisa bicara. Dan dia sudah menghimpun di memorinya 30 juz Al-Quran. Anak itu, ini sepakat para pakar Quran, hanya tinggal diajarkan menghafal Quran 6 bulan, hafal Quran 30 juz. Di 3 tahun anak itu sudah hafal 30 juz.
Itu yang dilakukan oleh orang tuanya Fajar dulu. Begitu dikasih ASI, bacakan. Ternyata saat dia bisa bicara 3 tahun, yang keluar di mulutnya Quran. Dicek, panggil guru dicek, Allahu Akbar. Ternyata dicek, 4 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Nanti antara hafalan Quran, karena Quran itu punya kurang lebih 52.000 kosakata. Penelitian menunjukkan orang yang banyak hafal kosakata itu akan berpengaruh pada wawasan. Nah itu kalau menghafal Qurannya benar Bu, itu bisa dipakai memori untuk menghafalkan pengetahuan yang lain. Belajar fisika, begitu disampaikan masuk, dibutuhkan keluar cepat. Biologi, dihafalkan masuk, keluar cepat. Makanya orang Islam dulu, itu walaupun mereka ahli biologi, matematika, bahkan kedokteran, itu rata-rata semua penghafal Quran. Amalan terakhir yang ketiga, rajin bersedekah. Rasulullah SAW, Masya Allah, itu kalau sedang mengajar juga demikian, rajin sedekah. Nabi itu bisa ribuan kali umrah. Tapi dalam hidupnya hanya sekitar 3-4 kali saja. Ya, bisa berkali-kali haji, tapi tidak semua setiap musim haji datang. Apa yang beliau lakukan? Ternyata diantaranya mengajar para duta-duta mahasiswa yang datang dari luar. Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, sahabat yang lain. Tinggal, siapa yang ngasuh, yang biayai? Nabi. Di mana? Di sisi Masjid Nabawi. Ada supah namanya. Ya, ibu silahkan. Ya, misalnya kan ibu ada kewajiban zakat, keluarkan, kalau itu wajib. Ada infak itu ibu niatkan atas keinginan yang ibu dapatkan. Kalau pahala jelas, ibu ikhlas, pahala dapat. Tapi sertakan di situ keinginannya mau apa. Ya, misal ibu sedekah nih, saya pengen bantu untuk yang di Pekanbaru, pengen bantu untuk yang di Riau. Ya Allah, jadikan dengan sedekah ini yang di Riau, ya Allah, mendapatkan kemudahan. Dan dengan kemudahan itu jadikan keluargaku mendapatkan rahmat darimu. Jadikan kemudahan itu sebagai kemudahan ilmu bagi anak cucuku. Boleh. Itu dalilnya banyak. Makanya banyak orang bersedekah oleh Nabi kemudian diluruskan. Di antaranya lurus untuk mengarahkan keinginannya. Ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah untuk ibuku yang telah wafat? Boleh. Dia bersedekah diniatkan untuk ibunya yang wafat. Pahalanya mengalir. Baik, maka ibu sekalian, dan sedekah terbaik tidak harus dengan menggunakan materi. Sedekah itu setiap amal soleh yang bisa dikerjakan. Berdoa. Saya doakan ibu, ibu pun doakan saya. Murid doakan guru, guru doakan murid. Itu sedekah yang paling bagus. Nanti insya Allah keberkahan Allah turunkan, langsung Allah yang berikan. Mungkin tidak harus dari saya, mungkin dari guru-guru yang lain. Jelas?